Bab 801 minta ayahmu melakukannya. Kakak senior, kau lihat sekarang, kan? Wajahnya manusia tapi hatinya seperti binatang. Dia bahkan tidak akan membiarkanku lolos. Cek cek cek, orang seperti dia benar-benar. Cepat makan. Tidak ada yang boleh bicara. Dia merasa sakit kepala datang. Semuanya baik-baik saja dan normal ketika kedua orang ini dibawa keluar secara individual. Akan tetapi, bila ditempatkan bersama-sama, mereka akan menjadi sangat tidak normal. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Setelah makan malam, tugas mencuci piring jatuh pada Ji Qingyan dan He Yuan-Yuan. Ji Qingyan tidak butuh penjelasan, tapi He Yuan-Yuan juga. Ini sedikit di luar dugaan Lin Yi. Jika Gao Zongyuan benar-benar bisa merayunya, itu sungguh merupakan berkah dari leluhurnya. Kring kring kring. Ketika Lin Yi kembali ke ruang belajar, Wang Ran menelepon. Guru Lin, Tuan Huo telah mengundurkan diri. Saya merasa masalah ini agak aneh. Jadi, kau curiga dia mata-mata? Ya, kamu bilang kemarin ada yang sengaja bikin masalah, jadi aku memperhatikan masalah ini. Aku merasa dia paling membenci pekerjaannya. Sekarang dia minta pergi, kurasa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dia, tapi aku tidak punya bukti. Tidak apa-apa. Hubungi polisi dan beritahu mereka aku yang meminta orang ini ditangkap. Mereka akan mendapatkan buktinya. Mengerti, Guru Lin, kata Wang Ran. Saya juga sudah menghubungi produsen peralatan untuk membeli peralatan baru. Kalau kita kerja lembur untuk mendibaknya, bisa selesai sekitar setengah bulan. Lagi pula, saya sudah memasang kamera di setiap sudut bengkel, jadi saya jamin hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Lin Yi mengangguk. Kau bisa menangani masalah ini. Jangan khawatir, lakukanlah dengan berani. Terima kasih, Guru Lin. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengabaikan Huo Zilin. Orang rendahan seperti dia sudah tidak layak lagi diperhatikannya. Kring kring kring. Tepat saat dia menutup telepon, telepon Lin Yi berdering lagi. Namun kali ini, nomornya tidak dikenal. Apakah Anda Tuan Lin Yi? Mendengar suara pihak lain, Lin Yi sedikit mengernyit. Meskipun dia berbicara dalam bahasa Huaxian, ada aksen Jaewon samar dalam suaranya. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan besar orang yang berbicara adalah seseorang dari stasiun televisi. Dilihat dari suaranya, dia tampak sangat muda. Itu aku. Saya Zhang Zhenhao, manajer umum Jaewon Television. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang masalah hari ini. Tapi aku tidak ingin berbicara denganmu. Zhang Zhenhao tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, setahu saya, Longxin Teknologi Anda sedang mengerjakan penelitian dan pengembangan chip. Dalam hal ini, kedua perusahaan kita memiliki banyak kesamaan bisnis. Mengapa kita tidak bisa berjabat tangan dan berdamai untuk menciptakan manfaat bersama? Jika kau benar-benar punya pikiran seperti itu, apa alasan agresimu sebelumnya? Lin Yi tersenyum. Saudaraku, dunia bisnis tidak memainkan permainan di mana kita mengesampingkan perbedaan dan mencari titik temu. Kita semua pengusaha. Bukankah kau memperlakukanku seperti orang bodoh dengan mengatakan itu? Di ujung telepon, Zhang Zhenhao terdiam beberapa detik. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Zhang Zhongwo adalah ayah saya. Sampai batas tertentu, sikap saya juga mencerminkan sikap perusahaan kami. Saya menelepon hari ini dengan harapan Tuan Lin dapat mencabut semua rumor palsu di internet. Kupikir kau orang yang istimewa, kata Lin Yi. Jangan ikut campur urusan seperti ini. Biar ayahmu saja. Membosankan bermain denganmu. Tuan Lin, saya punya gelar Ph.D. di bidang keuangan internasional dari Universitas Harvard. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak mampu menangani ini? Dari apa yang kau katakan saja, aku tahu kau tidak memenuhi syarat. Lin Yi tersenyum. Saudaraku, berlatihlah di masyarakat selama beberapa tahun lagi. Jangan pamer di depanku. Aku takut melukai hatimu yang rapuh. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon dan meregangkan badan. Jika panggilan ini dari Zhang Zhongwo, dia akan menanggapinya dengan serius. Namun, kini putranya telah melompat keluar lebih dulu. Hal ini sungguh tidak menarik. Setelah mencuci piring bersama He Yuan-Yuan, Ji Qingyan kembali ke kamarnya untuk berbisik padanya. Sementara itu, Lin Yi tidak berminat untuk memperhatikan apa yang sedang mereka bicarakan. Bagaimanapun, itu semua tidak penting. Menyalakan komputer, Lin Yi mulai bekerja pada chip 3.0. Faktor terpenting mengapa Lin Yi berani melawan perusahaan listrik dengan begitu gencar adalah karena kode dasar chip 3.0 hampir lengkap. Tok, tok, tok. Jangan mengetuk-ngetuk terus. Kita nggak punya telur di rumah. Kita nggak bisa bikin nasi goreng telur.
Aku membelinya kemarin. Bangun dan masak. Aku dan kakak senior akan mati kelaparan. Sial, siapa bosnya? Lin Yi bangkit dari tempat tidur tanpa berkata-kata dan turun ke bawah untuk membuat sarapan. Semuanya sudah siap. Yang kurang hanya hidangan utama, nasi goreng telur. Setelah sarapan, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke kantor, lalu kembali ke Lingyun Group bersama He Yuan dan bertemu Zhao Yali di kantor. Bagaimana persiapannya? Semua yang kami butuhkan untuk siaran langsung sudah diputuskan, kata Zhao Yali. Saya sudah membuat perkiraan kasar. Kami punya 700.000 kaleng buah persik kuning kalengan. 6 kaleng akan dijual dengan harga 29,9 yuan per kotak. 200.000 unit teh kaleng 200 gram, yang akan dijual dengan harga 49 yuan per bungkus. 20.000 pot, masing-masing 99 yuan. 5 kg karung beras, 300.000 unit, 29,9 per karung. 200.000 kotak berisi 2,5 kg apel, 19,9 yuan per kotak. Setelah melaporkan situasi tersebut, Zhao Yali menutup file-file tersebut dan berkata. Namun pada akhirnya, Nona Zhang menambahkan beberapa hal lagi. Jumlah pastinya masih dalam proses perhitungan, tetapi total harga produknya sekitar 100 juta yuan, dan semuanya merupakan barang kemasan. Lin Yi mengusap dagunya. Apakah harga ini kompetitif dengan harga di pasaran? Zhao Yali tersenyum canggung, tidak. Lin Yi tersenyum canggung. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, kata Zhao Yali. Saya biasanya menonton acara belanja langsung, jadi saya punya sedikit pengetahuan tentang ini. Jika barang dagangan dijual oleh Spreamer, barang yang sama mungkin dijual 20% hingga 30% lebih murah daripada kami, dan mereka mungkin juga memberikan banyak barang lain secara gratis. Singkatnya, mereka memberikan banyak barang dan tetap menjual dengan harga lebih rendah daripada kami. Jika kita tidak mendapatkan 1 sen pun, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan mereka? Karena kualitas barang kami terjamin. Semua sumbernya resmi dan dapat dilacak. Selain itu, kami harus membayar pajak, sehingga biayanya meningkat. Jika memang begitu, masih ada keunggulan produk. Tapi penonton tidak peduli. Bagi mereka, yang terpenting adalah mendapatkan harga murah, kata Zhao Yali. Misalnya, saya seorang ibu rumah tangga. Saya biasanya memasak, jadi saya mungkin ingin membeli panci besi, tapi saya tidak tahu apakah barang Anda bagus atau tidak. Lalu, untuk daun teh, meskipun banyak orang suka minum teh, kebanyakan dari mereka amatir. Rasanya tidak jauh berbeda antara teh yang harganya 100 yuan per kati dan 500 yuan per kati. Selain itu, banyak orang biasa di Tiongkok sebenarnya tidak kaya, jadi harga rendah adalah jaminan penjualan. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Kalau begitu berdoa saja agar aku tidak bisa menjual semuanya. Bab 802 Senjata Hukum. Zhao Yali panik. Meskipun presiden sangat toleran terhadap bawahannya, banyak eksekutif tahu bahwa bos mereka temperamental. Apakah aku menyinggung perasaannya? Bos, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah sehingga membuatmu tidak senang? Zhao Yali bertanya. Tidak. Ini cukup bagus, kata Lin Yi. Maksudku, kalau kau tidak bisa menjualnya, aku akan memberimu sisanya sebagai bonus. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jangan curiga. Jadi begitu. Zhao Yali menghela napas lega. Ini terlalu menakutkan. Baiklah, kalian lanjutkan saja urusan ini. Harga barang-barang aslinya tidak perlu diturunkan. Karena ini semua untuk bantuan petani, kita harus membiarkan mereka mendapatkan penghasilan yang baik. Yang terpenting, pabrik pengolahan harus mulai berproduksi lebih cepat. Siaran langsungnya akan dimulai dalam beberapa hari. Baik, bos. Saya akan ada di sana untuk mendukung Anda saat siaran dimulai, kata Zhao Yali sambil tersenyum. Apa yang bisa dibantu? Kami akan memberikan 1 set masing-masing barang untuk kalian para eksekutif sebagai bonus. Kalian memang telah bekerja keras untuk perusahaan. Mendengar ini, Zhao Yali tersentuh. Senang sekali bertemu dengan bos seperti itu yang tidak suka pamer. Kring kring kring. Telepon Lin Yi berdering, dan Zhao Yali keluar. Hai. Halo, Tuan Lin, saya agen Li Chensing, Tony. Hah, Tony. Aku belum buat janji untuk menata rambutku. Tuan Lin, itu sama sekali tidak lucu, kata Tony. Lagi pula, tidak masalah kalau kau tidak mengenalku. Asal kau tahu siapa Li Chensing kita, tidak masalah. Saya sungguh minta maaf. Saya juga tidak tahu siapa dia. Bisakah Anda memperkenalkannya secara detail? Tuan Lin, apa Anda bercanda? Li Chensing adalah selebritas papan atas di industri hiburan, dan Anda malah bilang tidak mengenalnya. Bukankah Anda biasanya menonton televisi?
Nada bicara Tony dilebih-lebihkan, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Saya biasanya menonton film dewasa. Apakah dia biasanya ikut serta dalam hal-hal seperti itu? Kalau tidak, saya benar-benar tidak mengenalnya. Tuan Lin, Anda harus tahu posisi Anda. Meskipun Anda streamer populer di Douyu, popularitas Anda tidak sebanding dengan licensing kami. Jangan pamerkan keunggulan Anda di sini, kata Tony. Kedua, kamu harus mengerti bahwa kita setuju untuk bergabung karena bos Douyu. Kuharap kamu bisa membedakan prioritas kalian. Sial, kalian datang ke ruang siaran langsungku, tapi kalian ingin bertindak sebagai kepala keluarga. Tuan Lin, saya merasa ada yang salah dengan karakter Anda. Kita tidak perlu bekerja sama lagi. Saya akan menjelaskannya kepada pimpinan platform Anda. Mengenai konsekuensinya, Anda harus menanggungnya sendiri. Lin Yi menutup telepon dan mengabaikan pria itu. Meskipun menemukan platform selebriti populer dapat meningkatkan penjualan, lebih baik menjauh dari orang-orang sombong ini. Tok, tok, tok. Pada saat ini, pintu kantor berdering. Lin Yi menjawab dan Tian Yan masuk. Pakaian Tian Yan tetap dingin dan gagah seperti sebelumnya. Kemeja putih, rok pendek hitam, dan stocking hitam. Ditambah dengan tubuhnya yang agak montok, ia cukup menarik untuk memikat lebih dari 99% pria. Tian Yan memegang setumpuk dokumen di tangannya dan berdiri di depan meja Lin Yi. Presiden Lin, besok adalah hari Longxin terdaftar. Jadwalnya besok. Akan ada upacara kecil membunyikan lonceng. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Apakah akan segera terdaftar? Tian Yan menyisir rambutnya. Sebenarnya, tidak secepat itu, tapi Presiden Qi bilang Anda sibuk dan tidak sempat memperhatikan hal-hal ini, jadi beliau tidak memberitahu Anda sebelumnya. Kebetulan, Anda ada di kantor hari ini, jadi Presiden Qi meminta saya untuk datang dan bertanya. Aku tidak suka menunjukkan wajahku di depan umum. Soal membunyikan bel, tanyakan pada Direktur Sen apakah dia bersedia. Kalau tidak, atur orang lain. Setelah meminta pendapat Lin Yi, Tian Yan berbalik dan pergi. Namun, saat membuka pintu, langkahnya terhenti. Presiden Lin, saya juga mendengar bahwa Anda akan melakukan siaran langsung dalam beberapa hari. Bagaimana bisa begitu populer sampai kau tahu? Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Tidak, hanya kami para eksekutif yang tahu tentang ini, kata Tian Yan sambil tersenyum. Apakah kamu ingin aku mencarikan beberapa gadis cantik untuk menjadi penari panggung untukmu? Itu siaran langsung yang sebenarnya. Nggak masalah kok, soalnya aku bisa cari orang yang bisa bantu aku sendiri. Tian Yan tersenyum pada Lin Yi. Presiden Lin, bagaimana menurutmu pakaianku? Lin Yi membeku, merasa sedikit malu. Menurut aturan industri, boslah yang mencoba tidur dengan bawahan perempuannya. Apa kau mencoba memberontak? Apa kau mau tidur denganku, bos? Tian Yan tersenyum misterius. Bos, jawab pertanyaanku dulu. Jawab dari sudut pandang pria. Dari sudut pandang pria, rok yang lebih pendek akan lebih baik. Oke, tidak masalah. Tian Yan memberi isyarat oke dan pergi membawa dokumen tersebut. Lin Yi tidak bisa memahaminya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Tian Yan. Aku tidak di kantor setiap hari. Sependek apapun rokmu, percuma saja. Lin Yi tidak terlalu memikirkan Tian Yan. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada pekerjaannya. Kode chip 3.0 hampir selesai. Dia harus bergegas. Jarang bagi Lin Yi untuk menghabiskan sepanjang hari di perusahaan. Awalnya, dia ingin mengetik kode dengan tenang, tetapi setiap 10 menit atau lebih, seseorang akan datang melaporkan pekerjaan mereka kepadanya. Beberapa di antara mereka ingin pamer dan kenal dengan bosnya. Namun, sebagian besar dari mereka ingin melihat bos tampan ini. Akibatnya, Lin Yi bahkan belum makan siang sebelum dia berlari ke tempat Ji Qingyan untuk bersembunyi. Dengan adanya Ji Qingyan, Lin Yi memperoleh saat-saat damai dan tenang, dan efisiensi kerjanya meningkat secara signifikan. Namun, dia segera juga menerima telepon dari Zhang Xiaoyu dan Lilin. Zhang Xiaoyu melaporkan situasinya. Masalah di kota Suanghong pada dasarnya sudah beres. Jika tidak ada yang lain, dia siap kembali ke Songhai. Panggilan Lilin adalah untuk menanyakan tentang licensing. Dia tidak marah karenanya. Dia hanya menanyakan alasan reaksinya. Setelah Lin Yi menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan selebriti untuk mendukungnya, masalah itu berakhir di situ. Sekitar pukul 5 sore, Ji Qingyan meregangkan badan dengan malas dan menyandarkan pipinya pada satu tangan sambil bersandar di mejanya dan menatap Lin Yi. Sebentar lagi tahun baru. Apa kamu punya rencana? Mau pulang ke Yangcheng? Aku harus kembali mengunjungi mereka, kata Lin Yi, bagaimana denganmu?
Apakah kamu akan kembali mengunjungi ibu mertuaku? Kita bahkan belum mendaftarkan pernikahan kita, dan kamu sudah memanggilnya ibu mertuamu, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Apakah kita harus mendaftarkan pernikahan kita? Logika macam apa ini? Tentu saja, hubungan ini baru resmi setelah kami mendaftarkan pernikahan kami. Itu benar, tapi kenapa kamu begitu tegang tentang hal ini? Karena kami belum mendaftarkan pernikahan, jadi inisiatif ada di tangan saya, ujarnya dengan bangga. Maksudmu, selama kita belum mendaftarkan pernikahan kita, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ya. Ji Qingyan berkata, kalau kamu berani naik ke tempat tidurku tanpa izin, itu melanggar hukum. Harus kuakui, Presiden Ji kita masih sangat polos. Bagaimana mungkin aku tidak bersalah? Bukankah yang kukatakan itu benar? Sekarang aku sudah punya senjata hukum di tanganku, jangan coba-coba bermain curang. Lin Yi tersenyum pada Ji Yanyan. Dengan koneksi saya di Zonghai, asal saya kirim 2 foto kami ke Biro Catatan Sipil, mereka akan mengirimkan surat nikah dalam waktu setengah jam. Percaya nggak? Bab 803 sedikit gairah dan kegembiraan. Ji Qingyan tercengang. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Omong kosong. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau? Lin Yi menghampiri Ji Qingyan dan mencubit wajah imutnya. Hukum adalah senjata di tanganku, bukan di tanganmu. Kau menindasku, kata Ji Qingyan. Perilaku seperti ini sama saja dengan menculik gadis perawan. Sesuai katamu, kau boleh menikahi siapapun yang kau mau. Lin Yi menarik Ji Qingyan ke dalam pelukannya dan tersenyum. Longxin akan terdaftar besok. Hari yang baik. Mau ambil surat nikah kalau begitu. Ji Qingyan memalingkan muka. Hal semacam ini bukan hakmu untuk memutuskan. Bukankah aku yang berhak memutuskan? Sepertinya itu keputusanmu. Lin Yi tersenyum. Tapi aku juga berpikir kertas itu tidak berguna. Lebih baik melakukan sesuatu yang praktis. Apa itu? Bukankah He Yuan sudah bilang kemarin? Ini pertama kalinya kamu, jadi kamu harus punya rasa hormat. Kantor ini cukup bagus untuk hal semacam ini. Nakal, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Tidak mudah mendapatkan kesempatan sebaik ini. Bagaimana mungkin aku melepaskannya begitu saja? Ji Qingyan tersipu dan membenamkan kepalanya di dada Lin Yi, tidak berani menatapnya. Apa terburu-buru? Aku sudah memutuskanmu untuk seumur hidupku. Cepat atau lambat, kau akan menjadi milikku. Jantung Lin Yi berdebar kencang. Ia tiba-tiba merasa tanggung jawab dan beban di pundaknya semakin berat. Apakah ini sebuah pengakuan? Bagaimana menurutmu, bodoh? Iya, suasananya sudah terbangun sampai titik ini. Sayang sekali kalau kita tidak melakukan sesuatu. Ji Qingyan tidak berkata apa-apa. Ia memutar tubuhnya dan duduk di pelukan Lin Yi. Kemudian, dia melingkarkan lengannya di lehernya dan berlutut di tubuhnya, sambil menciumnya. Bohong jika mengatakan Ji Qingyan tidak tergerak oleh cinta. Akan tetapi, dia masih sedikit tidak siap menghadapi Lin Yi yang mampu menerobos lapisan pertahanan ini. Mereka berdua menghabiskan waktu di kantor untuk menenangkan diri sejenak sebelum berkemas dan pergi. Setelah pulang, Ji Qingyan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Lin Yi yang bertugas menyiapkan makan malam. Keesokan paginya, Lin Yi mengirim Ji Qingyan untuk bekerja seperti biasa, tetapi dia tidak segera pergi setelah tiba di Chaoyang Group. Sebaliknya, ia bersiap untuk menangani masalah lanjutan dari chip 3.0. Ji Qingyan dengan senang hati mengizinkannya. Dengan Lin Yi menemaninya, suasana hatinya jauh lebih baik. Kenapa kau menatapku? Tanya Ji Qingyan. Kamu nggak mau ganti seragam? Aku bantuin. Kau hanya berpura-pura jadi berandalan, kata Ji Qingyan sambil mengangkat kepala. Seragamku sama seperti biasanya, jadi tidak ada yang bisa dilihat. Kau hanya bisa memilih warna stokingku dan model sepatu hak tinggiku. Itu hitam. Aku bahkan diam-diam membeli kaos kaki jaring Pisces, tapi kamu sepertinya tidak terlalu menyukainya. Sayang sekali. Apa ada desain seperti itu? Mata Lin Yi berbinar. Kamu bisa coba. Apa yang bisa dicoba? Jawab Ji Qingyan malu-malu. Ada di rumah. Kita bicarakan nanti malam saat kita pulang. Aku suka orang yang terus terang seperti kamu. Ji Qingyan menggeleng puas. Baginya, ada sesuatu yang membahagiakan jika pakaiannya bisa menarik perhatian orang yang disukainya. Setelah berganti pakaian kerja, dia kembali ke mejanya dan berkata, Kudengar dari Yuan kalau upacara pemukulan loncengnya jam 10 pagi. Kamu yakin gak mau nonton? Bukan masalah besar. Nggak perlu ikut-ikutan. Bagi Lin Yi, Longxin hanyalah salah satu dari sekian banyak bisnisnya. Wajar baginya untuk tidak mempedulikannya, dan Ji Qingyan bisa memahami hal ini.
Apakah menurutmu Yuan Yuan dan Gao Zongyuan akan berhasil? Dibandingkan dengan daftar Longxin, Ji Qingyan lebih peduli dengan masalah pribadi He Yuan Yuan. Sekarang dia memiliki masa depan, dia juga berharap He Yuan Yuan dapat menemukan keluarga yang baik. Aku tidak bisa berkomentar tentang ini, tapi Lao Gao tampaknya serius, kata Lin Yi. Meskipun dia dulu bajingan, sekarang dia sudah berubah. Kalau tidak, aku pasti sudah berurusan dengannya sekarang. Aku tidak khawatir tentang dia. Kekhawatiran utamaku adalah aku tidak tahu apa yang dipikirkan Yuan Yuan. Bukankah kalian berdua sudah bicara dari hati ke hati tadi malam? Apa kalian tidak menyebutkan ini? Dia memang bicara sedikit, jadi aku bisa memastikan dia tidak punya perasaan apapun terhadap mantan pacar SMA-nya. Lagi pula, dia juga tidak punya perasaan apapun terhadap kakak Qi, kata Ji Qingyan. Ngomong-ngomong, bukankah mantan pacarnya di Longxin? Apa kau tidak akan melakukan apapun tentang ini? Mereka berdua orang asing. Apa yang perlu dikhawatirkan, kata Lin Yi. Kalau kita turun tangan untuk mengatasinya, kita akan terlihat bersalah. Sebaliknya, kalau kita biarkan dia dan suatu hari nanti dia tahu Yuan Yuan sudah jadi bosnya, itu akan jadi tamparan keras di wajahnya. Seleramu buruk sekali, keluh Ji Qingyan sebelum mendesah. Tapi Yuan Yuan tidak punya niatan untuk berpacaran. Apa yang harus kita lakukan? Saya sudah lama menyadari bahwa dia sama sekali tidak ingin jatuh cinta. Dia hanya ingin menghasilkan uang. Bukankah menyenangkan bersama Song Yuan kalau begitu? Dia salah satu orang terkaya di Huaxia. Tapi dia tidak mau mengambil uang orang lain. Dia hanya mau mengambil uang dan hidupku. Mendengar kata-kata Lin Yi, Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak. Siapa suruh kau menindas Yuan Yuan terus? Kurasa dia sudah tidak sabar ingin membunuhmu sekarang. Itulah sebabnya aku selalu waspada terhadapnya. Sebelum dia membunuhku, aku harus membunuhnya. Berbicara tentang ini, ekspresi Lin Yi membeku. Ia tiba-tiba teringat saat berada di Pulau Yawan, Gao Zongyuan sepertinya pernah berkata bahwa neneknya menderita kanker dan hari-harinya sudah dihitung. Lin Yi. Kenapa kamu linglung? Tanya Ji Qingyan. Aku sudah bertemu orang tuamu, tapi kamu masih memanggilku dengan nama lengkapku. Apa maksudmu? Lalu aku harus memanggilmu apa? Apa kau tidak tahu kalau aku selalu memanggilmu seperti itu? Suamiku, kata Lin Yi dengan percaya diri, panggil aku suamiku. Tidak. Ji Qingyan tersipu dan berkata, aku akan memanggilmu Tuan Lin. Bukankah kau memperlakukanku seperti orang luar? Kalau orang lain memanggilku Tuan Lin setiap hari, bukankah aku akan menjadi suami semua orang? Itu beda, kata Ji Qingyan. Ini nama panggilanku. Yang lain menyebutnya begitu karena rasa hormat. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu Presiden Ji. Dia membanting meja. Tidak, kau harus memanggilku Nyonya Bos. Kamu terlalu mendominasi. Terserahlah, aku tak peduli. Kau harus memanggilku begitu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sebenarnya, yang paling diinginkan Ji Qingyan adalah agar Lin Yi memanggilnya istri atau istrinya. Sama seperti kemarin di meja makan. Akan tetapi, jika dia mengatakannya keras-keras, itu akan sangat memalukan. Kamu belum menjawabku. Kenapa kamu masih linglung? Apa yang kamu pikirkan? Bab 804 Aku marah karena aku bos wanita. Apakah sekretarismu baik-baik saja? Bisakah kamu memintanya mengambilkan sesuatu untukku? Kamu mau beli apa? Aku akan bilang padanya sekarang. Suruh dia beli buah-buahan bagus dan suplemen nutrisi. Seharusnya sudah cukup. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Saat kamu kembali, bawakan ini ke Ibu Wang. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Ini bukan untuk ibuku. Aku mau periksa pasien. Nenek Gao tua menderita penyakit parah. Dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Aku akan meluangkan waktu untuk mengunjunginya, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, minta sekretarismu untuk membeli lebih banyak dan menyiapkan 3 set. Lin Yi tidak berencana pergi sendiri. Dia harus membawa serta Tuan Qin dan Tuan Liang setelah kejadian seperti ini. Ji Qingyan tampak sedikit sedih. Mungkinkah nenek Gao Zongyuan ingin bertemu calon menantunya, sehingga dia mengejar Yuan Yuan? Lin Yi menatap Ji Qingyan. Ia tak menyangka Ji Qingyan akan menebaknya. Jelaslah bahwa dia terlalu banyak menonton drama televisi. Jangan khawatir, aku sudah menanyakannya, kata Lin Yi. Neneknya sedang memikirkan hal ini, tapi Gao tua juga benar-benar tertarik pada Yuan Yuan. Ini hanya kebetulan. Tidak apa-apa. Sambil berbicara, Ji Qingyan mengangkat telepon rumah dan menelepon sekretarisnya untuk mengatur semua yang diinstruksikan Lin Yi kepadanya. Kapan kamu pergi? Besok. Karena kita ada siaran langsung lusa, mungkin ada banyak hal yang harus dilakukan.
Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu, lalu aku akan menelepon Yuan Yuan. Kalau sudah waktunya, aku akan berpura-pura menjadi pacar Gao Zongyuan dan membuat wanita tua itu bahagia. Bagaimana kamu menemukan rencana itu? Itulah yang mereka lakukan dalam drama TV. Sepertinya memang begitu. Nanti aku telepon Yuan Yuan dan ceritakan ini padanya. Kurasa ini bukan masalah besar. Dia pasti setuju. Lin Yi juga merasa ini ide yang bagus. Dengan hubungan Ji Qingyan dan He Yuan Yuan, bantuan kecil ini seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu sudah beres. Aku akan menelepon Pak Tua Qin dan Pak Tua Liang nanti. Apakah kamu tahu dia dirawat di rumah sakit mana? Sederhana saja. Dengan sumber daya keuangan keluarga Gao Tua, mereka pasti dirawat di rumah sakit terbaik di sekitar sini. Dengan pengaruh saya di sistem medis, saya bisa mengetahui keberadaannya hanya dengan menelepon. Tentu, Tuan Lin, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Itu hanya masalah kecil. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata panggilan dari He Yuan Yuan. Bicara tentang iblis, dan disitulah dia akan muncul. Aku baru saja membicarakannya ketika dia menelepon. Saat mengangkat telepon, Lin Yi melihat jam tangannya dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Daftarnya seharusnya sudah selesai sekarang. Dia mungkin di sini untuk melaporkan kabar baik itu. Bagaimana situasinya? Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Lin Yi. Semuanya berjalan lancar, tapi ada sesuatu yang terjadi setelah kami mengumumkannya. Nada bicara He Yuan Yuan sangat tenang. Ia sama sekali tidak terburu-buru. Ia tidak terdengar seperti baru saja terjadi sesuatu. Karena itu, Lin Yi tidak menganggapnya terlalu serius dan hanya bertanya dengan santai. Apa yang telah terjadi? Setelah go public, harga saham naik. Menurut perkiraan saya dan saudara Qi, kita mungkin mencapai batas atas. Namun, baru-baru ini, ada banyak berita negatif tentang Longxin. Akibatnya, tren kenaikan agak terhambat. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar kita akan menjadi aib bagi semua perusahaan yang terdaftar di bursa. Sial, kenapa kamu masih tenang-tenang saja setelah kejadian besar seperti ini? Karena aku tahu ada seseorang di balik semua ini, kata He Yuan Yuan. Lagi pula, aku merasa dengan kemampuanmu, kau seharusnya bisa menangani masalah ini, jadi semua ini hanya sementara. Aku hanya bertugas menyampaikan pesan dan memberitahumu tentang masalah ini. Lagi pula, bahkan jika kita rugi, kaulah yang akan rugi. Ini tidak ada hubungannya denganku, jadi aku sama sekali tidak panik. Slop, slop, slop. Bubur 8 harta yang dijual di bursa ini sungguh lesat. Sialan. Lin Yi mengumpat, salin postingan itu dan kirimkan ke ponselku. Tunggu sebentar. Aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang. Apa yang terjadi? Tanya Ji Qingyan ketika dia melihat wajah pucat Lin Yi. Ada seseorang di balik ini. Harga saham Longxin kemungkinan akan turun. Ini masalah besar. Secara umum, ketika suatu perusahaan go public, sahamnya akan naik tajam pada hari yang sama sebelum mulai turun di kemudian hari. Jika saham Longxin jatuh setelah go public, itu akan menjadi penghinaan besar. Lin Yi mengangguk dengan ekspresi berat. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan apa yang tertulis di postingan itu. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang memfitnah. Pertanyaannya adalah, siapa yang berada di balik ini? Mustahil Zhang Haiyong berada di balik semua ini. Ia hanyalah bidak catur kecil. Bisa dibilang ia bukan apa-apa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah bagi Longxin. Di sisi lain, Kaya Mitsui memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melakukan hal seperti itu. Namun, ia tetap menjaga hubungan baik dengannya. Mustahil baginya melakukan hal seperti itu tanpa alasan. Di sisi lain, Zhang Zhenhao, yang berselisih dengannya, merupakan kandidat yang mungkin. Lin Yi mengusap dagunya. Kakaknya ini cukup cakap. Akan tetapi, ketika dia memikirkannya, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Mereka berdua berselisih semalam. Agak mencurigakan dia bisa mengarang omong kosong begitu banyak hanya dalam beberapa jam tanpa bukti substansial. Ini karena pekerjaan ini membutuhkan banyak keterampilan. Setelah hidup bertahun-tahun, selain dirinya sendiri, ia belum pernah bertemu orang lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, untuk saat ini, dialah satu-satunya orang yang diketahui Lin Yi yang mampu memikirkan rencana semacam itu. Tak lama kemudian, He Yuan Yuan mengirimkan postingan terkait. Lin Yi mengirim salinannya ke Ji Qingyan pada saat yang sama. Keuangan palsu. Apakah ada masalah dengan produknya? Tidak ada jaminan pekerjaan yang sesuai. Hasil penelitian dan pengembangannya diduga palsu. Ji Qingyan begitu marah hingga alisnya berkerut dan dadanya yang besar terangkat naik turun.
Ini jelas-jelas omong kosong yang dibuat-buat. Sama sekali tidak bermoral. Bagaimana mungkin ada yang percaya ini? Lihat sumber postingan-postingan ini. Banyak di antaranya berasal dari media resmi. Pasti ada yang membantu. Lin Yi berkata, dalangnya sedang membuat masalah, dan beberapa orang yang dendam padaku sedang mengobarkan api. Itulah sebabnya situasi ini terjadi. Tapi kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Aku yakin kebenaran akan segera terungkap, kata Ji Qingyan. Saya akan mengadakan sesi hubungan masyarakat untuk menanggapi masalah ini. Apapun yang terjadi, kita harus menunjukkan sikap kita. Tidak perlu mudah memperburuk keadaan. Lin Yi berjalan di belakang Ji Qingyan dan memijat bahunya. Nyonya bos, tenanglah. Tidak perlu seperti ini. Kau harus belajar dari He Yuan dan tenanglah. Setelah kejadian besar seperti ini, dia masih sibuk makan bubur 8 harta karunnya. Aku marah karena aku bos wanita. Ji Qingyan mendengus. Semua kerugiannya diambil dari kekayaan keluarga kita. Bab 805 kita juga akan mengalami hari seperti itu. Tidak apa-apa. Lin Yi tersenyum dan menghiburnya. Saham bisa naik dan turun dalam sekejap. Jangan terlalu khawatir. Apakah kita tidak akan mengatasinya? Longsin berbeda dari Jaewon Television. Mereka adalah perusahaan lokal dan tidak mendapat dukungan modal internasional. Oleh karena itu, berita negatif di negara ini akan berdampak besar pada masyarakat umum. Jika dibiarkan begitu saja, mereka pasti akan jatuh hingga batasnya. Tidak apa-apa. Itu hal yang baik. Bagus. Apa kamu lagi mikirin hal lain? Dana penelitian dan pengembangan Longsin sepenuhnya adalah uang kami sendiri, jadi naik turunnya saham tidak akan berdampak signifikan pada kami, kata Lin Yi. Kedua, motif orang di balik ini jelas tidak sesederhana itu. Saya rasa pihak lain akan menelepon saya di waktu yang tepat. Bagaimanapun, saya harus tahu siapa orang di balik ini sebelum mengambil langkah selanjutnya. Lin Yi memiliki banyak pendekatan yang tidak lazim, dan Ji Qingyan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Namun, jika dia tidak khawatir, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah mengobrol dengan Ji Qingyan, Lin Yi menelepon He Yuan. Minta mereka untuk menangani masalah ini dengan tenang dan tidak mengunggah materi hubungan masyarakat yang membahas hal ini. Biarkan masalah ini mereda perlahan. Pikiran He Yuan sama dengan pikiran Ji Qingyan. Apa yang sedang direncanakan bos? Meskipun kalangan teknologi dan keuangan menaruh perhatian pada masalah ini dan menunggu bos Longsin, Lin Yi, untuk menanggapi masalah ini, setelah menunggu sehari, tak seorang pun maju untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Secara samar-samar, banyak orang secara halus mulai mempercayai bahwa itu adalah kebenaran. Mereka merasa bahwa Longsin benar-benar telah melakukan kesalahan dalam masalah ini. Seperti kata pepatah, Kaisar tidak cemas, tetapi Kasim cemas. Pada saat ini, korban terbesar, Lin Yi, adalah yang paling tenang. Tentu saja, selain Lin Yi, ada orang lain yang tidak terpengaruh. Pikiran He Yuan sangat sederhana. Lagi pula, bukan dompetnya yang bermasalah. Sore harinya, selain bekerja dan menggoda Ji Qingyan, Lin Yi juga menerima telepon dari Liang Ruoxu. Dia ingin bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Namun, dari nada bicara Liang Ruoxu, sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Dengan status dan posisinya, terlalu mudah baginya untuk menangani masalah ini. Semuanya tergantung pada apakah dia mau melakukannya atau tidak. Lin Yi menjelaskan secara singkat, tetapi tidak menyatakan inti permasalahannya. Namun, Liang Ruoxu samar-samar dapat menduga bahwa masalah ini mungkin terkait dengan stasiun televisi. Kalau tidak, dengan status Ling Yun Group di Zonghai dan Huaxia, tidak ada seorang pun yang akan melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu. Sekarang, giliran Lin Yi untuk melakukan serangan balik. Malam itu, sebelum dia pulang kerja, sekretaris Ji Qingyan membeli semua yang perlu dipersiapkan. Lin Yi juga memeriksa nenek Gao Zongyuan. Neneknya dirawat di bangsal 1801 rumah sakit onkologi pertama Zonghai. Dia berencana membawa seseorang untuk memeriksanya besok. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Ji Qingyan menceritakan hal itu kepada He Yuan. Yang terakhir ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menyetujui. Itu tidak terasa seperti masalah besar, dan tidak perlu malu-malu. Terlebih lagi, dengan sumber keuangan keluarga Gao, mereka bahkan mungkin bisa memberinya angpau besar. Dari sudut pandang manapun, itu adalah kesepakatan yang pasti menguntungkan. Dia bisa dengan mudah menerima pekerjaan ini. Keesokan paginya, pukul 9, Lin Yi dan yang lainnya berkumpul di pintu masuk rumah sakit, tetapi Gao Zongyuan tidak ada di sana. Ini pasti kakak iparmu. Ketika dia melihat He Yuan, Qin Han tersenyum dan menyapanya. Mungkin di masa depan, tapi belum sekarang,
kata He Yuan dengan murah hati. Sebenarnya, Pak Tua Gao orang baik. Meskipun tidak setampan kakak Lin, dia tidak jelek. Lagi pula, keluarganya kaya. Kamu bisa mendaftarkan pernikahanmu dengannya dulu. Kalau kamu tidak merasa ada yang salah, kamu bisa bercerai dalam 1,5 tahun. Separuh aset keluarga Gao akan menjadi milikmu saat itu. Kedengarannya bagus, kan, kata Liang Jinming. Jika Gao tua mendengar ini, dia mungkin akan membunuhmu, kata Lin Yi. Menurutku itu langkah yang bagus. Aku akan mempelajarinya nanti saat aku kembali. Haha. Setelah mengobrol singkat di pintu masuk rumah sakit, Lin Yi membagikan barang-barang di dalam mobil kepada Qin Han dan Liang Jinming sebelum masuk ke rumah sakit. Kakak Lin, kapan kamu tahu? Kenapa Pak Tua Gao tidak memberitahu kita sebelumnya? Kita baru saja membicarakan hal ini beberapa hari yang lalu. Ini karena Gao Zongyuan telah memberitahunya secara diam-diam tentang hal ini saat dia berada di Pulau Yawan. Namun, Ji Qingyan dan He Yuan sudah ada di sana, jadi dia tidak bisa memberitahu mereka tentang perjalanan ini, jadi Lin Yi mencari alasan untuk menipu mereka. Pak Tua Gao memang hebat. Kalau ada yang mau dia katakan, sebaiknya dia katakan saja terus terang, keluh Liang Jinming. Kamu tidak kenal dia. Dia tipikal pemuda artistik yang menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya membicarakan hal-hal baik dan tidak pernah melaporkan hal-hal buruk, kata Qin Han. Liang Jinming mengangguk dan menatap Lin Yi. Kak Lin, bukankah sebelumnya Anda seorang ahli bedah kardiovaskular? Anda pasti sangat terampil. Bisakah Anda memikirkan solusi untuk ini? Cukup baik jika Anda bisa membantunya hidup beberapa tahun lagi. Saat ini, itu sudah tidak mungkin, kata Lin Yi. Dengan standar keluarga Gao tua, mereka pasti sudah menemukan dokter terbaik di dunia dan menggunakan obat terbaik di dunia, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tempat terakhir yang ingin kukunjungi dalam hidupku adalah rumah sakit. Sungguh menyedihkan, kata Qin Han. Bersyukurlah. Kamu punya uang, jadi masih ada harapan. Lin Yi berkata, yang depresi seharusnya mereka yang tidak punya uang. Ayo pergi. Tak seorang pun bisa mengendalikan kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, kata Liang Jinming. Hari ini juga akan datang untuk kita. Tangan Ji Qingyan tiba-tiba gemetar, dan Lin Yi meliriknya. Dia mengerti kepanikan di hatinya. Dia bisa menerima usia tuanya yang elegan, tetapi dia tidak bisa menerima kematiannya yang dingin. Lin Yi melingkarkan lengannya di pinggang Ji Qingyan, tanpa terasa menyalurkan kekuatannya padanya. Selama ada temannya, dia tidak akan pernah sendirian. Setelah memasuki departemen rawat inap, rombongan naik lift dan bersiap menuju lantai 18. Namun, setelah menekan tombol lantai 18, tidak ada reaksi. Apa yang terjadi, gumam Liang Jinming. Tidak bisa dipatahkan, kan? Qin Han menekan beberapa kali lagi dan berkata, coba lantai lainnya. Mungkin ada yang salah dengan liftnya, kata Lin Yi. Lantai 17 berfungsi. Lalu naik ke lantai 17, naik ke lantai sisanya. Meskipun mereka semua kaya, mereka bukan orang yang sok. Rumah itu cuma satu lantai, jadi mereka tinggal naik saja. Lift naik ke lantai 17. Rombongan itu berjalan ke tangga dan terkejut melihat pintu tangga terkunci. Ada apa ini? Liftnya tidak bisa naik, dan tangganya terkunci. Apa lantai 18 area terlarang? He Yuan menggigil. Aku pernah baca novel horor. Ceritanya begini. Setiap rumah sakit di lantai 18 sepertinya menyembunyikan rahasia yang tak diketahui. Berhenti bicara omong kosong, kata Lin Yi, cari seseorang untuk bertanya apa yang terjadi. Kalian kenapa? Apa yang kalian lakukan di sana? Tanya seorang perawat parubaya. Bab 806 ini istriku. Lin Yi berbalik dan melihat orang yang berbicara itu mengenakan seragam perawat. Usianya sekitar 40 tahun, dan sikap serta ekspresinya agak sombong. Di rumah sakit, hanya kepala perawat yang berani berbicara dengan nada seperti itu. Kami ingin pergi ke lantai 18 untuk menemui pasien. Kenapa jalannya diblokir? Lantai 18 adalah bangsal dengan keamanan tinggi. Orang biasa tidak diizinkan masuk, kata perawat parubaya itu. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa kartu identitas yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Lin Yi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada aturan seperti itu. Rumah sakit Huasan tampaknya tidak seketat ini. Bisakah kita menelepon keluarganya dan meminta mereka menjemput kita? Tanyanya. Tidak. Perawat itu menolak dengan tegas. Orang-orang yang tinggal di lantai atas semuanya adalah para pemimpin provinsi dan keluarga mereka. Apa kau pikir kau bisa masuk begitu saja? Baiklah. Apakah kamu makan bubuk mesiu atau kamu mengalami ketidakseimbangan endokrin? Kata Liang Jinming. Apa yang kamu bicarakan? Ini milikku.
Li kecil. Tepat saat perawat setengah baya itu hendak marah, pria setengah baya lainnya bergegas berjalan mendekat dan menariknya ke belakangnya, memegang tangan Lin Yi dengan antusias. Direktur Lin, sungguh kebetulan melihat Anda di sini. Lin Yi sedikit terkejut. Orang ini agak asing, dan sepertinya dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dan kamu siapa? Saya Direktur Departemen Ortopedi, Tao Liu. Oh, halo. Direktur Lin, apakah Anda di sini untuk menemui pasien? Lin Yi mengangguk. Tapi aku dihentikan oleh orang-orangmu. Ini masalah kecil. Aku akan memindai lift untukmu. Kamu bisa naik saja. Bukankah ini melanggar aturan? Liu Tao terkekeh. Bukankah aturan dibuat oleh manusia? Kalau begitu kita dalam masalah. Tentu saja. Jangan terlalu formal. Liu Tao dengan antusias membantu Lin Yi menggesek kartunya dan rombongan itu masuk ke dalam lift. Pada saat ini, perawat setengah baya itu berjalan mendekat. Kepala Dr. Liu. Kau kenal orang itu? Aku mengenalnya, tapi dia tidak mengenalku. Hah? Apa maksudmu? Itu artinya kamu hampir mendapat masalah, Tao Liu memberi ceramah. Saya hanya mengikuti aturan. Apa yang saya lakukan? Biarkan aku memberitahumu, Direktur Lin tadi dulunya adalah Direktur Departemen Kardiologi di Rumah Sakit Huasan. Memangnya kenapa kalau dia Direktur Departemen? Kamu juga Direktur Departemen. Kamu setingkat dengannya. Kenapa kamu masih menunduk dan merendahkan diri? Perawat perempuan itu tidak keberatan. Begini, kamu beruntung sekali hari ini. Kalau dekan tahu kejadian tadi, dia pasti sudah memotong bonusmu setidaknya sebulan, kata Tao Liu. Jangan anggap dia cuma direktur. Kalaupun dekan melihatnya, dia harus sopan memanggilnya Direktur Lin. Apakah dia sekuat itu? Betapa hebatnya dia, kata Tao. Hampir tak ada yang lebih hebat darinya di industri medis di Zonghai dan seluruh negeri. Benarkah? Berapa umurnya? Mungkinkah latar belakang keluarganya sangat dalam? Latar belakangnya memang bagus, tapi dia juga sangat terampil. Dia ahli bedah kardiovaskular nomor 1 di Huaxia. Perawat setengah baya itu benar-benar tercengang. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Tidak buruk, bos. Setelah keluar dari lift, He Yuan menggoda, bahkan ada orang yang berinisiatif menyambutmu di sini. Mungkin dia tahu sesuatu tentangku dan mengenaliku. Ji Qingyan memegang lengan Lin Yi dengan perasaan bangga. Dibandingkan dengan lantai lainnya, lingkungan di lantai 18 jelas jauh lebih baik. Itu hampir cukup untuk memerankan kembali adegan dari drama televisi. Menindaklanjuti informasi yang telah diperoleh sebelumnya, rombongan pun tiba di pintu kamar 1801. Dentang. Suara seorang wanita terdengar dari dalam. Lin Yi mendorong pintu dan masuk. Rombongan mereka memasuki bangsal. Bangsal itu sangat luas, setidaknya 70 meter persegi. Berbagai macam peralatan lengkap tersedia di sana. Selain nenek Gao Zongyuan, ada 3 orang lain di bangsal tersebut. Seorang wanita parubaya bergaun abu-abu duduk di ujung tempat tidur. Ia tampak agak lesu. Ketika melihat Lin Yi, Qin Han, dan yang lainnya masuk, ia berdiri. Nama wanita parubaya itu adalah Fan Jing, ibu Gao Zongyuan. Mereka pernah bertemu Qin Han dan Liang Jinming sebelumnya dan saling mengenal. Pria dan wanita yang tersisa tampak sangat muda, sekitar 20 tahun. Dia juga berdiri. Pria itu bernama Gao Zongjing, sepupu Gao Zongyuan. Wanita di sampingnya adalah Fu Le, pacarnya. Dilihat dari sikap mereka terhadap Qin Han dan Liang Jinming, mereka saling mengenal. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Cepat, duduk. Fan Jing berseru, apakah urusan di rumah sedang ramai akhir-akhir ini? Semuanya baik-baik saja di rumah. Qin Han tersenyum dan menyapanya. Lalu, dia menoleh ke samping dan berkata, Bibi Fan, perkenalkan, Lin Yi. Seharusnya Zongyuan sudah menyebutkannya sebelumnya. Ini pacarnya, Ji Qingyan, CEO Chaoyang Group. Ini pacar Zongyuan, He Yuan. Fan Jing sering mendengar nama Lin Yi dan Ji Qingyan. Dia juga tahu orang macam apa mereka. Namun, kedatangan He Yuan mengejutkan Fan Jing. Seperti kata pepatah, seorang ibu paling mengenal putranya. Sebagai seorang ibu, tentu saja ia tahu betul situasi putranya. Dia sudah lama tahu bahwa putranya telah jatuh cinta pada seorang gadis bernama He Yuan. Namun, dia tidak menyangka dia akan datang ke sini hari ini. Di sisi lain, saat dia melihat He Yuan, Gao Zongjing menampakkan ekspresi dingin dan mengamatinya dengan saksama. Ayo. Silakan duduk. Fan Jing sangat antusias, dan kata-kata serta tindakannya sangat jujur. Dia tidak memiliki aura wanita kaya.
Gao Zongyuan pernah berkata bahwa mereka berasal dari keluarga miskin. Meskipun sekarang mereka kaya, temperamen dan tutur kata mereka sangat membumi, layaknya orang biasa. Halo, Saudara Qin, Saudara Liang, Saudara Lin, sapa Gao Zongjing. Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Sudah lama aku tidak melihatmu, kata Qin Han santai. Aku agak sibuk di perusahaan akhir-akhir ini, dan sekarang setelah aku punya pacar, aku jadi lebih tenang, kata Gao Zongjing malu-malu. Kau benar. Qin Han mengobrol santai. Banyak sekali manfaatnya. Kalau kau sudah menikah, aku akan memberimu angpau besar. Terima kasih, Saudara Qin. Batuk, batuk, batuk. Saat mereka tengah berbincang, nenek Gao Zongyuan terbatuk beberapa kali. Bu, ibu sudah bangun. Fan Jing berjalan mendekat dan menggulung tempat tidur. Dengan begitu, wanita tua itu akan merasa lebih nyaman. Wanita tua itu dibantu berdiri. Matanya yang sayu berbinar saat tatapannya tertuju pada Ji Qingyan. Wah, menantu perempuanku ada di sini, cepat, biarkan aku melihatnya. Nenek, kau salah paham. Ini istriku. Lin Yi berdiri dan menarik He Yuan. Menantu perempuanmu ada di sini. Ini produk asli dalam negeri dengan garansi nasional. Harap isi daya selama 24 jam sebelum digunakan pertama kali. Bab 807 Kencan Buta. Kata-kata Lin Yi membuat Fan Jing tertawa. Seperti yang diduga, anak bernama Lin Yi ini sungguh berbeda dari anak lainnya. Tatapan mata wanita tua itu tertuju pada He Yuan, tetapi dia juga tersenyum penuh semangat saat mengulurkan tangannya. Anakku, kemarilah dan biarkan aku melihatnya. He Yuan awalnya berpikir bahwa karena dia telah memenangkan penghargaan aktris pendukung terbaik, dia seharusnya dapat menangani situasi seperti itu dengan mudah. Namun, pada titik ini, dia masih sedikit gugup. Dalam hal ini, dia kalah dibandingkan bosnya dan ada kesenjangan tertentu antara dirinya dan saudara Qi. He Yuan duduk di samping wanita tua itu sambil tersenyum. Namun, kemampuan aktingnya tidak sebaik para murid muda dari Timur Laut. Nona, siapa nama Anda? Dia Yuan. Nama ini bagus, melambangkan persatuan dan harmoni. Aku langsung suka mendengarnya. Sudah berapa lama kamu kenal cucuku? Dia tidak pernah menindasmu, kan? Improvisasi He Yuan jelas tidak sebagus Qi Xianzhao. Dia bingung dengan masalah sederhana itu, dan tanpa sadar dia menatap Lin Yi. Reaksi Lin Yi cukup cepat. Ia mengulurkan dua jari. He Yuan tercerahkan. Kami sudah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Ji Qingyan. Lin Yi terdiam. 20 tahun ibumu yang sialan. Kalian sudah saling kenal begitu lama. Kenapa keluarga kita tidak tahu tentang ini? He Yuan bingung lagi dan menatap Lin Yi untuk meminta bantuan. Lin Yi menoleh dan mengabaikan He Yuan. Di sisi lain, Ji Qingyan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dan dia pun mengerti maksudnya. Kami teman sekelas waktu SD, tapi saya pindah di tengah jalan. Baru-baru ini saya bertemu lagi dengannya di Zonghai. Kalian sudah berpisah bertahun-tahun, tapi masih bertemu lagi. Ini takdir. Wanita tua itu berseri-seri gembira. Kalau bajingan itu berani menindasmu lagi, datanglah dan beritahu aku. Aku akan membelamu. Ya, terima kasih, Nek. Fan Jing sedikit mengernyit. Jelas sekali gadis ini datang untuk membahagiakan ibu mertuanya. Meski begitu, itu tidak masalah. Teman-teman anakku semuanya baik hati, tapi bukankah ibu mertuaku terlalu emosional? Pacar Zongjing tidak menerima perlakuan seperti itu. Fan Jing tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Ibu mertuanya sudah tua, dan ia tak peduli lagi dengan dunia. Wanita tua itu menggenggam tangan He Yuan dan mengobrol selama lebih dari 1 jam. Jika bukan karena Fan Jing, mereka mungkin akan melanjutkan percakapan. Kalian yang sedikit, jangan pergi dulu. Aku akan menelepon Zongyuan. Kalian bisa makan siang bersama, kata Fan Jing. Kami bukan orang luar. Bibi Fan, jangan terlalu formal. Qin Han berdiri dan berkata, kami masih ada urusan di perusahaan, jadi kami pulang dulu. Nanti kalau ada waktu luang, kami akan datang lagi. Maaf. Kamu bahkan belum makan waktu kamu datang berkunjung. Tidak apa-apa. Aku akan meminta Pak Tua Gao untuk mentraktir kita nanti. Qin Han tersenyum dan berkata, kamu bisa tinggal di rumah bersama nenek. Tidak perlu mengantar kami pulang. Kita semua adalah kenalan, jadi aku tidak akan bersikap formal padamu. Fan Jing keluar dan mengirim Lin Yi dan yang lainnya ke lift sebelum kembali ke bangsal. Saya merasa keluarga Zongyuan cukup baik, mereka semua sangat jujur dan rendah hati. Ji Qingyan mengatakan ini untuk mengingatkan He Yuan. Jika tidak ada pemikiran atau faktor lain,
Gao Zongyuan memang merupakan pasangan yang cocok. Lin Yi menyenggol He Yuan. Jangan seperti telur puyuh. Kalau kamu punya pikiran, ungkapkan saja. Kalau kamu tidak tertarik pada Lao Gao, aku akan menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak mau dia bertingkah seperti orang bodoh dan mengobrol denganmu seharian. Bukannya aku ingin membuatnya terus-terusan khawatir. Hanya saja aku sudah jomblo bertahun-tahun sehingga aku lupa rasanya jadi pacar, kata He Yuan. Aku bahkan bingung harus berciuman duluan. Apa aku harus mengembungkan bibir atau menjulurkan lidah duluan? Aku bahkan lupa caranya. Tidak apa-apa, asalkan kamu ingat proses melepas celanamu terlebih dahulu. Aku tahu prosesnya, tapi biar aku biasakan dulu. Ini tidak mendesak. Qin Han dan Liang Jinming saling memandang dan merasa bahwa masalah ini cukup menjanjikan. Jika mereka berdua benar-benar bisa berhasil, itu akan menjadi hal yang cukup baik. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering, ternyata panggilan dari Gao Zongyuan. Kakak Lin, apakah kamu pergi ke rumah sakit? Saya baru saja keluar dari rumah sakit. Kalau begitu tunggu aku sebentar. Aku akan mencarimu sekarang. Ayo makan. Lin Yi hendak menolak ketika dia melihat He Yuan. Aku tahu restoran Sunrise Landis. Enak banget. Namanya Yi Feng Hall. Ayo kita makan siang di sana. Baiklah, aku akan menyiapkan makanan ini. Setelah menutup telepon, Lin Yi berseru, ayo kita ke Aula Yi Feng. Patua Gao mentraktir kita makan. Saya tidak akan pergi. Perusahaan sedang membuat daging babi rebus hari ini. Saya harus kembali dan memakannya, kata He Yuan. Rasa Yi Feng Hall jauh lebih enak daripada daging babi rebus buatan perusahaan. Jiqingyan menarik He Yuan dan berkata, ayo pergi bersama. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di perusahaan. Siapa yang tahu kapan acara makan ini akan selesai? Itu tidak akan berpengaruh. Sekalipun kamu tidak ada di perusahaan, mereka tetap bisa beroperasi seperti biasa. Cepat ikut kami. Enyahlah kembali bekerja. Lin Yi memarahi, kau tidak berguna. Bagaimana mungkin aku tidak berguna? Lin Yi sangat marah sehingga dia mengabaikan He Yuan dan masuk ke mobilnya. Ayo pergi. Lihat betapa marahnya dia, bisik Jiqingyan. Aku tidak menyinggung perasaannya. Apa hakmu mengatakan aku tidak berguna? He Yuan sedikit kesal. Kamu sudah kenal dia lama sekali. Lihat siapa yang dimarahinya. Bukankah ini demi kebaikanmu sendiri? Kalau tidak, kenapa dia marah? He Yuan mengerutkan bibirnya. Dia mengerti bahwa Lin Yi melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia tidak siap. Meskipun He Yuan biasanya memiliki kepribadian yang mendominasi dan tegas di depan Lin Yi, tetapi jika sudah menyangkut hal semacam ini, dia malah mengacaukan segalanya. Baiklah, berhenti berdiri di sana seperti orang bodoh. Jiqingyan menarik He Yuan ke samping. Ini kesempatan bagus untuk kalian berdua bertemu. Kalau memang menurutmu ini tidak cocok, jelaskan semuanya secepatnya. Lagi pula, kalian kan tidak harus bersama. Kalau begitu, ayo pergi. Jiqingyan membawa He Yuan ke mobil dan rombongan berkendara ke Yi Feng Hall. Melihat He Yuan tiba, Gao Zongyuan, yang sedang bersemangat, langsung menjadi gugup dan berkata tanpa daya. Yuan, kamu juga di sini. He Yuan mengangguk sambil berdiri di samping Jiqingyan, wajahnya memerah. Di depan Lin Yi, energi itu telah lama menghilang. Bisakah kalian berdua bersikap lebih normal? Jangan bertingkah seperti kalian dari tahun 1960-an dan 1970-an. Ini abad ke-21. Bisakah kalian bersikap lebih normal, keluh Qin Han. Bab 808 Keraguan Lin Yi. Jiqingyan menutup mulutnya dan tertawa. Ayo pergi. Kita tidak usah berdiri di luar dan ngobrol, lebih baik kita makan saja. Baiklah. Aku akan mendengarkan kakak ipar. Gao Zongyuan mengangguk. Rombongan memasuki Wan Win Hall dan memesan kamar pribadi. Meja makannya panjang. Lin Yi dan Jiqingyan duduk di satu sisi, Qin Han dan Liang Jinming di sisi lainnya. Sementara itu, He Yuan dan Gao Zongyuan duduk di sisi yang lain, membuat mereka berdua merasa sedikit canggung dan kehilangan kata-kata. Kak Lin, pesan saja apapun yang kamu dan kakak ipar mau makan. Ini aku yang bayar. Gao Zongyuan mendorong menu. Jiqingyan mengangkat kepalanya dan melirik Gao Zongyuan, ingin dia memberikannya pada He Yuan. Meskipun Gao Zongyuan agak bodoh, dia tidak bereaksi. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Jiqingyan. Yuan, restoran ini lumayan. Kamu mau makan apa? Aku mau makan apa saja. Pesan saja apapun yang kamu mau. Pesan sepiring daging babi panggang dan 2 kaki babi.
Kurasa mereka tidak menyajikan itu di restoran Sunrise Landis. Aku akan pergi ke restoran sebelah dan memesan 2 porsi untuknya. Jangan mencemarkan nama baikku. Aku tidak makan makanan itu. Jika dia bisa, He Yuan akan mencekik Lin Yi sampai mati. Jangan mempermalukan saya. Katakan saja apa yang ingin kamu makan. Apa yang membuatmu malu? Saya jarang makan makanan Sunrise Landis, jadi saya tidak tahu apa yang enak. Pesan saja untuk saya. Pak Tua Gao, pesan saja 1 porsi untuk setiap hidangan. Kita lihat mana yang enak, lalu lanjutkan memesan, kata Qin Han. Itu juga berhasil. Gao Zongyuan memanggil pelayan dan memesan semua yang ada di menu. Pelayan itu sedikit tercengang. Ia baru saja bertemu orang kaya. Kring kring kring. Saat Lin Yi sedang menunggu makanannya, ponselnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Tian Yan. Apa itu? Presiden Lin, saham Longsin sudah turun 5%. Saat pasar tutup malam ini, mungkin akan jatuh hingga batasnya. Kemarin sudah seperti ini. Apakah akan turun lagi sampai batasnya hari ini? Menurut tren ini, kemungkinan besar memang begitu. Alasan utamanya adalah jika kita tidak berdiri dan menyatakan sikap, orang-orang akan keliru mengira kita diam-diam setuju. Itulah sebabnya situasi ini terjadi, kata Tian Yan. Longsin sekarang dianggap terkenal, tapi semua berita tentang kami negatif. Jangan cemas. Jangan khawatir tentang apapun. Kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Jangan terlalu memikirkan masalah ini. Baik, Presiden Lin. Setelah menerima instruksinya, Tian Yan menutup telepon. Namun, Lin Yi sedikit cemas, bukan karena harga sahamnya jatuh, tetapi karena pihak lain terlalu lambat dalam memfitnahnya. Internet tidak punya ingatan. Jika berita negatif tidak terus bermunculan, harga saham Longsin perlahan akan naik kembali. Itu akan membosankan. Apa yang terjadi? Tanya Qin Han. Bukankah Longsin sudah go public? Ada yang membuat masalah di balik layar. Kemarin, harga sahamnya anjlok. Bahkan mungkin hari ini jatuh sampai batasnya. Harga saham anjlok. Kamu satu-satunya di Huaxia yang menghadapi situasi seperti ini, kata Qin Han. Jangan bilang kau belum terpikir untuk menjelaskan ini. Masalah sekecil itu seharusnya tidak berarti apa-apa bagimu, kan? Saya punya firasat bahwa pihak lain punya motif. Dia mungkin menghubungi saya kapan saja, jadi saya menunggunya. Kamu benar-benar murah hati. Dalam 2 hari, kamu pasti kehilangan setidaknya 20 miliar yuan. Ini masalah kecil. Kalau aku mau, sahamnya pasti akan naik lagi. Ketika orang yang menyebabkan masalah ini muncul, itulah yang ingin kulakukan. Saya rasa tidak ada yang akan melakukan hal ini, kecuali stasiun TV, kata He Yuan. Memang, Lin Yi mengangguk. Tapi ini semua spekulasi. Kita harus memverifikasinya. Stasiun televisi itu memang cukup mengesankan. Namun, saya rasa jika kita semua bersatu untuk mengatasinya, mereka tidak akan menjadi masalah lagi. Jangan gegabah, kata Ji Qingyan. Perusahaan ini sifatnya berbeda dengan perusahaan biasa. Investor mereka pada dasarnya adalah modal asing. Jika Anda bertindak gegabah, itu sama saja dengan menyinggung banyak perusahaan, jelas Ji Qingyan. Terlebih lagi, di bidang manufaktur kontrak chip, Jaewon Electric Company menguasai pasar. Bukannya mereka tidak bisa meninggalkan pasar, tetapi pasar memang tidak bisa meninggalkan mereka. Kecuali ada pesaing yang bisa menandingi mereka, akan sangat sulit untuk menggoyahkan mereka dengan cara apapun. Kakak ipar ada benarnya, kata Gao Zongyuan. Beberapa hari yang lalu, saudara Lin tidak menggunakan nama Lingyun Group ketika menghubungi Jaewon. Selain itu, Mitsui Financial Group juga dijadikan kambing hitam. Kalau tidak, semuanya tidak akan semudah ini. Apakah kita akan menoleransinya begitu saja, kata Liang Jinming dengan nada kesal. Jadi, jangan cemas. Pelan-pelan saja. Kita sedang memainkan serangan balik defensif. Kita harus tahu strategi lawan sebelum merespons. Baiklah kalau begitu. Liang Jinming mengambil sepotong sashimi. Kabari aku kalau butuh bantuan. Setelah membicarakan hal-hal serius, mereka pun mulai makan. Demi memudahkan mereka berdua, Qin Han dan Liang Jinming rela berkorban besar. Mereka terus mencoba menemukan topik umum untuk dibicarakan. Sebagai saudara, mereka telah melakukan yang terbaik untuk membantu mereka berdua. Berkat mediasi kelompok orang ini, kondisi mereka berdua jauh lebih baik. Setidaknya, mereka masih bisa berinteraksi. Ini bisa dianggap sebagai langkah pertama yang berhasil. Hal inilah yang membuat Lin Yi bingung. He Yuan pernah menjalin hubungan sebelumnya. Bagaimanapun, dia punya pengalaman. Akan tetapi, penampilannya dalam aspek ini kalah dibandingkan Ji Qingyan.
Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kecerdasan? Makanan itu berlangsung lebih dari 2 jam. Nanti aku mau keluar untuk bersenang-senang. Mobilnya tidak akan sampai ke sana untuk kalian semua, jadi jangan coba-coba menumpang di mobilku, kata Liang Jinming. Aku juga, kata Qin Han. He Yuan melirik Lin Yi. Jangan lihat aku baik-baik saja, tapi aku tidak ingin menjemputmu. Baiklah. Lagi pula kita kan tidak punya mobil, gumam Gao Zongyuan. Lalu, ia menatap He Yuan dengan malu-malu. Kamu harus kembali ke perusahaan nanti. Bawa mobilku. Aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih, kata He Yuan sambil menundukkan kepalanya. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Itu sudah menjadi kewajibanku, kata Gao Zongyuan. Kenapa kamu tidak berhenti bekerja untuk saudara Lin? Dia memberimu 5 juta setahun. Aku akan memberimu 10 juta dan kamu bisa bekerja di perusahaan kami. Sial, kalian berdua memang pantas punya hubungan, tapi jangan merebutku begitu saja. Kalau tidak, aku akan membalik meja. Ji Qingyan tersenyum. Meskipun selalu mengejek He Yuan, bagi Lin Yi dan grup Ling Yun, Yuan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim. Kalau ada yang berani merebutnya, Lin Yi pasti akan membalikkan keadaan. Anehnya, He Yuan tidak membantah Lin Yi. Ia masuk ke mobil Gao Zongyuan dan pergi di bawah tatapan semua orang. Menurutku keduanya cukup mirip, kata Ji Qingyan. Seharusnya ada kesempatan, Liang Jinming menimpali. Oh ya, waktu kita ke rumah sakit tadi, bukannya kita ketemu kakaknya Gao tua. Apa pekerjaannya? Tanya Lin Yi. Bab 809 Anda di Huaxia, namun Anda masih berbicara bahasa burung. Paman keduanya adalah pemegang saham terbesar kedua di Longteng Group. Dia memiliki 14% saham dan dianggap sebagai taipan ternama di Tiongkok, kata Liang Jinming. Hal itu seharusnya tidak mempengaruhi distribusi aset keluarga. Sialan, saudara Lin, apa kau serius? Kau bahkan mempertimbangkan hal seperti itu. Kau benar-benar memperlakukan He Yuan seperti anakmu sendiri. Jangan terlalu terkejut, aku hanya bertanya, kata Lin Yi. Ini sebenarnya tidak akan melibatkan pembagian aset keluarga. Ayahnya memiliki 38% saham, dan ibunya masih memiliki 13%. Secara keseluruhan, mereka memegang 51% saham. Tidak ada yang bisa menggoyahkan status keluarga mereka. Lin Yi mengangguk. Kalau begitu, seharusnya tidak jadi masalah besar. Dengan itu, Lin Yi tidak lagi menaruh banyak perhatian pada masalah ini dan menepisnya sebagai imajinasinya. Kring kring kring. Lin Yi hendak masuk ke mobil ketika teleponnya berdering. Meski nomornya tidak diketahui, nomor itu tampak sangat familiar. Tuan Lin, apakah Anda sibuk? Zhang Zhenhao. Suatu kehormatan. Tuan Lin masih ingat nama saya. Itu terutama karena suara asingmu sulit dilupakan. Lin Yi terkekeh. Katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Ini bukan masalah sepele. Perusahaan Anda baru saja terdaftar di bursa dan sepertinya mengalami masalah. Mau duduk dan bicara? Saya mungkin punya cara untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Saya tidak bisa meminta lebih. Kita ketemu di kedai Teh Yiyun 1 jam lagi. Nanti ada yang menyambutmu saat kamu sampai. Lin Yi menutup telepon. Siapa yang meneleponmu? Putra Zhang Zhongmou, Zhang Zhenhao, meminta saya untuk menemuinya di rumah Teh Yiyun. Kalau begitu, tidak ada jalan keluar. Mereka pasti dalam semua ini. Kalau tidak, mereka tidak akan menghubungimu saat ini, kata Qin Han. Karena aku tidak ada kegiatan, ayo kita pergi bersama. Aku akan pergi sendiri. Kalian lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan. Apa yang kau bicarakan? Setelah insiden besar seperti ini, kita harus maju dan mundur bersama. Kenapa kedengarannya aneh sekali kalau kamu yang ngomong? Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Ini bukan masalah hidup atau mati. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan menelepon kalian kalau aku tidak bisa. Baiklah, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan seperti Pak Tua Gao yang menyimpan semuanya sendiri. Bagaimana aku bisa seperti dia, jangan khawatir. Setelah memberikan beberapa instruksi, Qin Han dan Liang Jinming pergi. Alasan Lin Yi tidak membiarkan mereka mengikutinya adalah karena perusahaan ini agak istimewa. Tidak baik jika mereka terlibat. Lebih baik mengurusnya sendiri. Setelah berpisah, Lin Yi mengirim Ji Qingyan ke grup Chaoyang. Sepanjang jalan, Ji Qingyan berulang kali mengingatkannya, takut Lin Yi akan marah dan memulai pertengkaran dengan pihak lain. Setelah mendengar jaminan berulang kali dari Lin Yi, Ji Qingyan akhirnya memutuskan untuk tidak mengikutinya. Namun, begitu dia keluar dari mobil, dia mendesah. Dia tahu betul temperamen Lin Yi.
Jika pihak lain sombong, Lin Yi pasti tidak akan bisa menahan amarahnya. Setelah mengendarai mobil ke rumah Tae Hyun, Lin Yi mendongak dan menyadari bahwa itu adalah rumah teh bergaya Sunrise Landis. Bahkan pelayan di pintu masuk kedai teh pun mengenakan kimono. Ia sangat sopan. Mereka baru saja menghabiskan makanan Sunrise Landis di sore hari, dan sekarang mereka sedang menikmati teh sore Sunrise Landis. Kombinasi yang sempurna. Setelah memarkir mobil, Lin Yi berjalan menuju kedai teh. Tepat saat dia sampai di pintu, dua pelayan berkimono membungkuk dan berkata, "Apa-apaan ini?" Lin Yi tercengang. "Kamu di Huaxia, tapi kamu masih berbicara bahasa burung itu." "Tuan Lin, silakan masuk." Kalian bisa bicara bahasa Huaxian." "Kami telah bekerja di Huaxia selama bertahun-tahun, jadi kami sangat ahli dalam bahasa Huaxian." "Tunggu, bagaimana kamu tahu nama keluargaku Lin?" "Tuan Zhang memerintahkan kami untuk menyambut Anda di sini. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik." Lin Yi menepuk-nepuk debu di tubuhnya. "Ayo pergi, aku tak sabar bertemu dengannya." Di bawah bimbingan dua pelayan, Lin Yi memasuki kedai teh. Lin Yi belum pernah ke Sunrise Land sebelumnya, jadi dia tidak tahu seperti apa rupa kedai teh Sunrise Land yang otentik, tetapi dia tahu dari dekorasi interiornya bahwa kedai itu menghabiskan banyak uang. Selain itu, dari segi desain gaya, tempat ini tampak lebih profesional daripada Yifeng Hall. Tempat ini sebagian besar meniru gaya kedai teh tradisional Sunrise Landis. Saat menaiki tangga, Lin Yi menyadari bahwa struktur setiap lantai berbeda. Dekorasinya pun semakin mewah, dan tentu saja harganya pun semakin mahal. Di lantai 4, Lin Yi menyadari bahwa lantai ini telah dibagi menjadi beberapa ruangan pribadi yang unik. Ruangan yang ia hadapi berbeda dari ruangan pribadi lainnya. Pintunya terbuka, seolah menunggunya masuk. "Tuan Lin, Tuan Zhang sedang menunggu Anda di dalam." "Baiklah, aku mengerti." Lin Yi menanggapi dan berjalan langsung. Namun, ketika dia tiba di ruang pribadi itu, dia menyadari bahwa ada dua orang di dalam. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Yi. Mereka berdua kira-kira seusia, tetapi ada perbedaan besar dalam gaya berpakaian mereka. Salah satunya mengenakan kemeja polo dan jam tangan sporty. Ia tampak sangat modis. Orang yang tersisa mengenakan setelan jas formal. Ketika melihat Lin Yi masuk, ia berinisiatif mengangguk dan menyapanya untuk menunjukkan keramahannya. Lin Yi dapat menebak bahwa orang yang mengenakan kemeja polo adalah Zhang Zhenhao. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui identitas orang lainnya. "Tuan Lin, Anda benar-benar tepat waktu." Zhang Zhenhao berdiri. "Perkenalkan diri saya dulu. Saya Zhang Zhenhao. Yang duduk di sebelah saya adalah Tuan Ito Mitsui." Lin Yi sedikit terkejut mengetahui bahwa Mitsui juga datang ke sini. Dia telah lama menduga bahwa keluarga Mitsui tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja, tetapi dia tidak menduga mereka akan bergabung dengan orang-orang dari stasiun televisi. Kemunculan mereka berdua juga menyelesaikan keraguan di hati Lin Yi. Sebelumnya, ia sangat bingung. Bagaimana Zhang Zhenhao bisa mengumpulkan begitu banyak informasi tentang Longxin dalam waktu sesingkat itu? Kini setelah kebenaran terungkap, ia menduga bahwa informasi itu dibagikan oleh Mitsui Group. "Keluarga Mitsuimu benar-benar gigih. Aku sudah bilang banyak, tapi kau tetap tidak mau menyerah," kata Lin Yi sambil tersenyum. "Mau bagaimana lagi? Tuan Lin punya sesuatu yang kita butuhkan," kata Ito Mitsui dengan sopan sambil menuangkan teh untuk Lin Yi. "Saya tahu sangat sulit untuk membuat Tuan Lin mau bekerja sama dengan kami, jadi saya punya permintaan lain. Saya harap Anda bisa mempertimbangkannya dengan serius. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Saya harap Tuan Lin dapat menyerahkan hasil penelitian Anda kepada kami. Tentu saja, sebagai imbalannya, Anda dapat meminta persyaratan apapun yang Anda inginkan. Selama itu sesuatu yang dapat kami lakukan, tidak akan ada masalah." Hasil penelitian. Anda pakar farmasi terkemuka, terutama di bidang pemurnian biologis. Anda memiliki pemahaman yang unik, jadi saya harap Anda dapat menyerahkan hasil penelitian Anda kepada kami. Lin Yi tersenyum dan berkata, "Kamu cukup pintar. Kamu tahu cara mengubah taktik, tapi aku tidak punya hasil riset sama sekali. Kamu terlalu banyak berpikir." Bab 810 diserang dari kedua sisi. "Tuan Lin, kita sudah berkompromi sampai titik ini. Tidakkah Anda akan mempertimbangkannya kembali?" Ekspresi Ito Mitsui tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh. "Asalkan Anda menyetujui syarat saya, grup keuangan Mitsui kami dapat menjamin bahwa grup Lingyun Anda akan menjadi perusahaan yang mendominasi seluruh Tiongkok. Kami bahkan dapat menjadikan Anda orang terkaya di Tiongkok. Apakah Anda tidak tergoda sama sekali, Tuan Lin?" Lin Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tindakan ini membuat Ito Mitsui dan Zhang Zhenhao mengerutkan kening. Meski sudah banyak bicara,
tampaknya tidak ada pengaruhnya. Sejujurnya, pendekatanmu tidak sebaik kakek atau kakakmu. Ada pepatah lama di Huaxia, ikan mencari ikan, udang mencari udang, dan kura-kura mencari kura-kura. Kalian berdua pasangan yang serasi. Dengan itu, Lin Yi menatap Zhang Zhenhao dan kembali ke tiga sumur sebagai satu. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk meminta penjelasan. Aku hanya ingin bilang kalau aku sedang tidak ingin peduli padamu. Jangan ganggu aku lagi. Kamu mungkin tidak akan sesabar itu lain kali. Setelah memberikan instruksinya, Lin Yi berbalik dan pergi. Namun, tepat ketika sampai di pintu, ia berkata dengan suara rendah. Mungkinkah Tuan Lin ingin menyerah pada Longson? Setahu saya, bisnis Longson adalah bagian yang sangat penting dari bisnis Anda. Apakah Anda tidak akan peduli? Lin Yi menggosok telinganya tanpa daya. Salah satu dari kalian dari Treasure Island, dan yang satunya dari Jepang. Lalu, kalian menuding pengusaha pedalaman seperti saya. Apa otak kalian sudah habis? Apa kalian memenuhi syarat? Apa kalian layak? Dengan itu, Lin Yi tersenyum. Aku belum bergerak selama 2 hari terakhir. Apa kau pikir aku tak berdaya? Longsin terdaftar di saham A dan sedang menghadapi modal domestik. Kalau saya sembarangan dapat dokumen merah, harga sahamnya akan langsung naik sampai batasnya. Apa kamu tidak malu mempermainkan saya dengan cara murahan ini? Dengan itu, Lin Yi pergi tanpa menoleh ke belakang. Ito Mitsui dan Zhang Zhenhao mengepalkan tangan mereka erat-erat. Sejak kecil, mereka belum pernah dipermalukan seperti ini. Perasaan tertekan dan tak mampu melawan ini membuat harga diri mereka terpukul hebat. Apapun yang terjadi, mereka tak mampu menerimanya. Tuan Mitsui, saya rasa kita tidak perlu bersikap ramah lagi. Kita harus mengambil tindakan ekstrim. Ito Mitsui menyesap tehnya dan menatap Zhang Zhenhao. Bagaimana menurutmu? Coba ku dengar pendapatmu. Ayo kita lakukan ini bersama-sama. Tidak. Zhang Zhenhao menggelengkan kepalanya. Balas dendam kita padanya terbatas. Kita tidak akan melakukan apapun lagi di masa depan. Apa maksudnya ini? Apa kau akan menyerah begitu saja? Ini tidak pantas untuk perusahaan besar. Sebenarnya, kami tidak pernah memiliki kebencian yang mendalam sejak awal. Rencana kami adalah akan lebih baik jika kami bisa memberinya pelajaran. Namun, jika tidak, kami hanya bisa menyerah, kata Zhang Zhenhao. Tapi kalau Mitsui-san butuh bantuan lain di daratan, aku bisa membantumu dengan hal-hal kecil. Lagi pula, kita masih punya hubungan tertentu di sini. Kenyataannya, hubungan antara Lingyun Group dan Haewon Television sudah terjalin sejak awal. Karena mesin fotolitografi merupakan proyek rahasia dan belum terekspos hingga kini, di mata stasiun televisi, bisnis kedua perusahaan tersebut tidak banyak tumpang tindih, jadi tidak ada gunanya jika mereka berselisih. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka telah diinstruksikan oleh Intel. Teknologi chip 2.0 milik Longsin sudah menjadi ancaman bagi mereka, dan itulah sebabnya mereka diam-diam mencoba menjegal mereka. Akan tetapi, stasiun TV itu hanya bermain-main dan membantu sedikit untuk mempererat hubungan dengan sekutu mereka. Akan tetapi, jika Intel meminta stasiun televisi itu bertarung sampai mati dengan perusahaan seperti Lingyun Group, mereka tentu tidak akan melakukannya. Zhang Zhenhao memang belum dewasa, tapi dia juga bukan orang bodoh. Dia tahu batas-batas masalah ini. Meskipun ia sangat ragu, ia tahu bahwa untuk saat ini, ia sudah cukup. Sudah waktunya untuk melepaskan. Jika Intel punya ide lain, ia akan membiarkan mereka melakukannya sendiri. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Zhang, sebagai Tuan Muda Haewon Television, ternyata kurang nyali. Ini berbeda dengan orang-orang Huaxian yang saya bayangkan sebelumnya, kata Mitsui. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memilih bekerja denganmu saat itu. Tidak. Tuan Mitsui, jangan bilang begitu. Sebenarnya, saya masih punya sikap positif terhadap kolaborasi ini, jadi saya bersedia membantu, tapi saya tidak punya hak mutlak untuk memutuskan masalah ini. Lagi pula, stasiun televisi itu bukan milik saya. Saya harap Tuan Mitsui bisa mengerti. Kalau begitu, masalah ini akan selesai, kata Ito Mitsui. Hati-hati, Tuan Zhang. Saya tidak akan mengantar Anda pergi. Aku akan bicara denganmu nanti. Setelah Zhang Zhenhao pergi, ekspresi Ito Mitsui menjadi menyeramkan. Dia sangat menyadari bahwa dia berada dalam posisi pasif dalam hubungannya dengan Zhang Zhenhao. Oleh karena itu, ada banyak hal yang tidak dapat ia kendalikan. Zhang Zhenhao juga jelas memahami hal ini. Dia tahu betul bahwa grup Mitsui pasti akan menjadi lawan Lin Yi, jadi tidak masalah apakah dia ikut serta atau tidak. Jika dia hanya menunggu Mitsui Financial Group membunuh Lin Yi, dia tidak perlu turun tangan. Selain itu, Longsin sudah terdaftar. Saat ini,
masa depannya tampak sangat suram. Dan pihak yang paling dirugikan dalam proses ini adalah Intel. Teknologi chip 2.0 milik Longsin sangat matang, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi chip 3.0. Ini merupakan ancaman besar bagi mereka. Karena alasan ini, Zhang Zhenhao yakin bahwa tidak akan lama lagi sebelum Intel mengambil tindakan untuk menangani masalah ini sendiri. Dengan Mitsui Group di depan dan Intel di belakang, Zhang Zhenhao tidak dapat menahan senyum ketika memikirkan hal ini. Mari kita lihat bagaimana mereka mengatasinya. Setelah Zhang Zhenhao pergi, seorang pria berjas masuk dari luar. Pria itu berusia sekitar 30 tahun. Ia tampak sedikit lebih tua daripada Ito Mitsui, dan temperamennya jauh lebih terkendali. Ia memancarkan aura yang sangat stabil dan dapat diandalkan. Nama pria itu adalah Sokentaro, dan dia adalah pengawal dan asisten Ito Mitsui. Tuan Mitsui, saya rasa dia tidak akan bekerja sama dengan kita, apapun yang kita katakan. Kerja sama tidak mungkin. Tujuannya sekarang adalah mendapatkan semua hasil penelitiannya. Ini akan sangat memajukan penelitian kami di masa mendatang, kata Ito Mitsui. Suruh sekelompok orang dari negara kita pergi ke rumah dan perusahaannya untuk menemukan benda-benda itu. Mustahil juga dia mengembangkan benda-benda ini sendiri. Dia pasti punya beberapa rekan. Kita juga tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Kita harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Kita harus menyelidiki setiap detailnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Baik, Mitsui-san. Akan segera kulakukan, kata Kentaro sambil membungkuk, lalu keluar dari ruang pribadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.